Halo, apa kabar? Kita berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Kristen, khususnya untuk kelas 5. Dimanapun anak-anak berada, kita akan memulai pelajaran kita di bab 5 tentang pertumbuhanku. Ya, jadi pertumbuhan badan kita. Ya, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita akan mendengarkan pujian berikut ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Baik, kita sudah mendengarkan pujian, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul kembali untuk belajar pendidikan agama Kristen, khususnya anak kelas 5. Engkau memberikan kebentaran bagi anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Hikmat yang dari-Mu turun atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, semua sudah siap ya? Oke, kita lanjut pelajaran kita. Pertumbuhanku. Pertumbuhanku artinya kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya Bapak ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertumbuhan berasal dari kata tumbuh. Ya, pertumbuhan itu berasal dari kata tumbuh. Ya, berarti ada tambahan kata per dan an situ ya. Jadi pertumbuh itu yaitu hidup dan bertambah besar atau sempurna. Ya, tumbuh itu yaitu hidup dan bertambah besar atau sempurna, atau tentang benih tanaman atau bagian tubuh seperti rambut, gigi, tentang penyakit kulit seperti bisul dan jerawat, itu semua dalam pertumbuhan ya. Jadi tubuh kita ini juga mengalami pertumbuhan. Ya, kalau kita melihat dari dia lahir, dia akan makin besar dan besar dan besar dan hingga sampai ke anak-anak, remaja, dewasa dan kembali jadi sampai tua. Ya, gigi kita juga akan bertumbuh. Coba lihat anak-anak, kalau giginya dia akan numbuh, ya, dan makin besar, makin panjang, ya, tapi tidak melebihi sampai taring gitu panjang begini, enggak. Gigi kita akan mengalami pertumbuhan. Penyakit juga ada namanya mengalami pertumbuhan ya. Bisul, kalau bisul itu dari kecil sampai besar gitu ya. Jerawat juga dari dia sedikit makin banyak itu pertumbuhan. Ya. Nah, itu maksudnya pertumbuhan itu contoh ya anak-anak ya. Nah, jadi kalau kita melihat di Kamus Besar ini, tadi kan sudah Bapak jelasin apa itu tumbuh, yaitu hidup atau bertambah besar ya. Nah, kalau pertumbuhan, pertumbuhan itu dibagi pertumbuhan atau hal atau keadaan tumbuh, perkembangan, kemajuan ya. Jadi kalau tumbuh tadi itu ada pertambahan. Nah, sedangkan pertumbuhan itu kemajuan dan sebagainya, kemajuan dari pertumbuhan tadi ya. Nah, tubuh kita juga mengalami namanya kemajuan ya. Tadi Bapak jelasin dari sejak dia lahir, dia bisa tengkurap, merangkak, mulai berdiri, jatuh, berdiri,
dia melangkah 1 langkah, 2 langkah, jatuh, nah berdiri lagi, dia sampai dia bisa berjalan, dan setelah berjalan dia bisa berlari. Walaupun jatuh dia berlari dan dia bisa berjalan dengan benar. Nah, itulah yang disebut dengan pertumbuhan. Ya, anak ya. Bapak ambil ini dari webnya KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia .web.id garis tumbuh ya. Itu Bapak ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, coba kita perhatikan video berikut ini. Ya, seperti biasa anak-anak, jangan lupa di like dulu ya, yang di bawah ini ada tulis jempol di situ, di like dulu, ada tulisan like itu diklik ya. Terus kalau yang belum subscribe, di subscribe, terus dibagikan ke teman-temannya, khususnya yang beragama Kristen, yang tidak memiliki guru agama, ataupun mereka memiliki guru agama, saudara-saudaranya mungkin di daerah atau di mana saja, boleh dibagikan video ini supaya mereka juga diberkati lewat video ini ya anak-anak ya. Silakan, tidak masalah dibagikan. Oke. Baik, kita lanjut pelajaran kita. Manusia dilahirkan sebagai seorang bayi. Ya, tadi Bapak sudah jelaskan, perhatikan gambar ini. Ya, dari seorang bayi dan akan terus berkembang. Tuh, lihat, dari dia tadinya ada di bedongan, terus sekarang dia udah yang ini gambar kedua ini, anak ini sudah bisa lepas dari bedongan, dia sudah pakai empeng ya, kalau nggak salah ya namanya ini. Setelah itu bertambah besar lagi dan dia semakin bertambah. Nah, dia udah bisa berdiri dan di gambar berikutnya ini sudah bisa dia berjalan ya, berjalan lancar gitu ya. Nah, manusia dilahirkan sebagai seorang bayi dan akan terus berkembang dan bertambah besar baik tubuh maupun pemikirannya. Selain tubuhnya yang sudah mengalami perkembangan, seseorang akan mengalami pertumbuhan pemikiran. Ya, yang tadinya pemikiran seorang bayi, dia mengharapkan, oh, kapan mama saya ngasih aku jajan, kapan mama saya kasih aku kebebasan. Nah, setelah dia mengalami pertumbuhan tubuh, dia akan sampai dia dewasa, bagaimana dia menghasilkan uang buat dia. Bukan hanya meminta dari orang tua saja, tapi bagaimana dia menghasilkan sesuatu. Itu pemikiran. Nah, kalau kita melihat contoh, anak-anak kelas 1 pasti berbeda cara berpikir dengan anak kelas 2. Anak-anak kelas 1 pasti berbeda cara berpikirnya dengan anak kelas 3, apalagi dengan anak kelas 6. Anak SD, pola pikirnya pasti berbeda dengan anak SMP maupun anak SMA. Anak SMP pasti berbeda dengan anak yang kuliah. Nah, yang kuliah pasti berbeda dengan orang yang bekerja. Itu yang disebut dengan pertumbuhan pemikiran. Selain tubuhnya bertumbuh, pemikirannya pun pasti akan bertumbuh ya. Kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim 13 sampai dengan 16 ya, anak-anak pernah pasti dengar cerita ini. Ya, coba lihat aja deh gambarnya ini. Nah, anak-anak pasti tahu ini ya. Ini kisah tentang Simpson ya, Simpson dan Delilah di Alkitab ya. Sejak kecil dirawat oleh orang tuanya hingga tubuhnya bertambah besar, tinggi, kuat, dan gagah. Ya, Simpson lahir tidak langsung dia memiliki tubuh yang kuat, yang gagah. Dia bisa mengalahkan singa dan merobek mulut singa. Tidak. Dia pasti mengalami yang dari kecil dulu. Dia bayi, dia bertumbuh besar dan makin besar, badannya semakin kuat hingga suatu saat pun hingga dia bisa mengalahkan singa. Bahkan yang lain, bahkan kalau kita baca di dalam kisah Hakim-Hakim 16 itu nanti Simpson di situ bisa merubuhkan tiang di mana orang-orang Filistin berkumpul untuk mentertawakan Simpson, melihat bagaimana Simpson ketika dia sudah lemah, dia sudah tidak memiliki kekuatan. Mereka mau mempertawakan, mempermalukan Simpson, tapi di situ pun Simpson masih memiliki kekuatan dari Tuhan ya.
Nah, ini yang kita lihat tadi pertumbuhan. Dari Simpson yang tadinya tidak memiliki kekuatan, dari sejak dia bayi, dia tidak memiliki kekuatan, ya, sampai dia memiliki kekuatan yang luar biasa yang dari Tuhan. Itu yang disebut dengan pertumbuhan. Tidak ada yang pertumbuhan itu tiba-tiba, tidak ada. Pasti mengalami step by step, ya. Step by step itu tahapan, ya anak-anak ya. Contohnya kalau kita naik kita mau dari lantai 1 ke lantai 2, pasti ada anak tangga yang harus kita injak, ya. Gak ada langsung dari lantai 1 langsung ke lantai 2, nggak ada. Oh bisa Pak, naik lift harus melangkah? Iya, tapi kamu harus melalui dia lift itu harus naik dulu ke atas, ya kan? Ada tahapannya. Nggak ada langsung naik udah di lantai 2, nggak ada. Naik tangga kita ada step by step. Nah, tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga itu harus kita langkahi supaya kita bisa sampai ke lantai 2. Itu yang disebut pertumbuhan, tahap demi tahap. Anak-anak ya. Oke, kita lanjut lagi. Seperti halnya Simpson memiliki pertumbuhan tubuh, kamu dan saya, ya, kamu anak-anak dan Bapak di sini yang mengajarkan ini, juga mengalami hal yang sama, yaitu mengalami pertumbuhan, baik itu berupa pikiran, cara berbicara, kecerdasan pikiran, kecerdasan otak kita pun mengalami pertumbuhan. Tapi ada juga pemikiran itu lambat cara berpikirnya, pertumbuhannya ada yang cepat, ya. Pokoknya anak kelas 1 cara berpikirnya sudah seperti anak kelas 6, ada. Tapi ada juga anak SMP cara berpikirnya masih seperti anak kelas 2 SD, ada juga gitu ya. Tapi ya, itu yang disebut pertumbuhannya mungkin melambat, ya. Tapi bukan berarti pertumbuhan pemikirannya nggak bertumbuh, nggak ada, pasti tahap demi tahap tadi yang bilang, cuma ada pertumbuhan yang lambat, ada yang cepat, ya. Pertumbuhan itu manusia tidak bisa diatur sendiri, ya. Pertumbuhan manusia tubuhnya itu nggak bisa diatur sendiri, seperti pertumbuhan dari sebuah biji sampai bertumbuh, seperti sebuah biji dia akan mengalami pertumbuhan tahap demi tahap. Nggak ada langsung tanam biji langsung pohon, nggak ada. Ya, kalau anak-anak pernah menonton di televisi, ada Pak film-film itu film, ya, itu di kartun itu bisa dibuat gitu, yang ditanam langsung jadi. Kalau anak-anak pernah nonton film Doraemon, dikasih tanaman tinggal dikasih air langsung jadi numbuh besar. Nah, itu film, ya. Kenyataannya tidak seperti itu. Semua yang namanya biji-bijian pasti mengalami pertumbuhan step by step, ada ada tahapannya, ya. Itu disebut misteri Tuhan, tidak ada yang tahu. Adakah anak-anak yang mengetahui pertumbuhan tinggi badan? Ya, anak-anak di sini bapak-bapak bertanya, adakah pernah mengalami, oh ya, tadi jam segini saya mengalami tubuh badan saya tumbuh 1 cm. Ada nggak yang mengalami seperti itu? Ya, contohnya di mana pertumbuhan badanmu terjadi atau pertumbuhan gigi itu terjadi, ya. Kalau ada, waduh, itu mujizat itu. Terus kapan terjadi pertumbuhan badanmu itu? Contohnya seperti yang Pak bilang tadi, 1 cm Pak. Tadi pas saya lagi di kelas, terus saya mengalami tulang saya tumbuh 1 mili. Aduh, nah itu kalau ada itu luar biasa itu. Kalau bisa anak-anak bisa merasakan itu. Terus berapa senti? 1 mili Pak, atau 2 senti Pak, saya mengalami pertumbuhan tadi jam segini, pas di rumah saya bangun, saya langsung merasakan tulang saya langsung numpuk gitu. Ada nggak merasakan seperti itu? Kalau ada itu sangat luar biasa itu, bisa merasakannya. Yang dirasakan ketika tulang atau daging bertambah itu tadi yang saya bilang tadi. Kalau ada itu perlu ada anak-anak pasti perlu dipanggil, dicatat, dan akan ditanya lagi. Oke, kapan dan di mana kamu akan bertumbuh lagi? Kalau ada itu pasti akan ada penelitian lagi. Kapan, di mana, jam berapa senti akan kamu bertumbuh lagi, akan ditanya itu. Kalau itu bisa terjadi, itu para ilmuwan akan mengelilingi kamu, anak-anak, ya. Nah, jadi tidak ada yang mengetahui kapan pertumbuhan kita itu terjadi. Kapan pemikiran orang itu bisa mengalami pertumbuhan, tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Itu yang disebut dengan misteri ilahi. Ya anak-anak, ya. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita untuk bagian pertumbuhan ini. Nanti kita akan lanjutkan pelajaran
berikutnya masih di bab yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.